Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sistem persamaan linear. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear yaitu suatu sistem yang berasal dari pekerjaan di dunia real yang disajikan dalam beberapa persamaan yang membentuk suatu kesamaan atau disebut sistem. Tujuannya mencari solusi. Kemudian, sistem persamaan linear berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu sistem ekivalen dan sistem bentuk segitiga. Sistem ekivalen merupakan sistem yang peubahnya sama dan memiliki himpunan penyelesaian atau solusinya yang sama. Sedangkan sistem bentuk segitiga yaitu koefisien-koefisien dari K1 peubah yang pertama dalam persamaan ke K semuanya 0 dan koefisien dari K adalah bukan 0. Kemudian berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan solusi dan berdasarkan jumlah persamaannya. Berdasarkan solusinya juga dibagi menjadi dua, yaitu ada konsisten dan tak konsisten. Yang konsisten yaitu sistem persamaan linear yang memiliki solusi, sedangkan yang tak konsisten biasanya tidak mempunyai himpunan penyelesaian. Sedangkan berdasarkan jumlah penyelesaiannya ada over-determined system dan under-determined system. Over-determined system atau biasa disebut dengan sistem kelebihan persamaan, yaitu persamaannya lebih banyak daripada peubahnya. Sedangkan under-determined system atau kekurangan sistem, yaitu persamaannya yang lebih sedikit daripada peubahnya. Kemudian berdasarkan penyelesaiannya dibagi menjadi tiga, ada augmentasi matriks, OBE, dan eliminasi atau dibagi lagi menjadi dua, ada eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Augmentasi matriks yaitu atau biasa disebut matriks yang diperbesar, yaitu matriks yang koefisien sistem persamaan linearnya ditambah kolom yang berisi sistem persamaan linear atau konstanta yang di sebelah ruas kanan. Kemudian OBE atau operasi baris elementer mempunyai tiga operasi dasar. Yang pertama yaitu pertukaran dua baris, yang kedua yaitu suatu baris dikalikan dengan bilangan real bukan 0, dan yang ketiga yaitu lipatan baris dijumlahkan dengan baris yang berbeda. Kemudian ada eliminasi. Eliminasi dibagi menjadi dua, yaitu ada eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, eliminasi Gauss itu bentuknya epsilon baris dengan cirinya yaitu jika satu baris tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka bilangan tak 0 pertama pada baris itu adalah 1. Yang bilangan 1 itu disebut bilangan 1 utama. Kemudian ciri yang kedua yaitu terdapat dua baris berurutan yang tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka satu utama pada baris yang lebih rendah terdapat pada kolom yang lebih kanan dari kolom satu utama pada baris yang lebih tinggi. Kemudian ciri yang ketiga yaitu jika terdapat baris yang seluruhnya terdiri dari 0, maka baris-baris ini akan dikelompokkan bersama pada bagian paling bawah dari matriks. Kemudian ada eliminasi Gauss-Jordan. Bentuk dari eliminasi Gauss-Jordan yaitu berbentuk epsilon baris tereduksi. Cirinya yaitu memenuhi syarat atau memenuhi ciri dari bentuk epsilon baris, kemudian ditambah dengan ciri yang kedua yaitu setiap kolom yang memiliki satu utama memiliki 0 pada tempat-tempat lainnya, atau pada baris satu utama itu di satu kolomnya itu hanya terdapat satu bilangan yang bukan 0. Kemudian perbedaan dari kedua ini yaitu eliminasi Gauss, yaitu proses menggunakan operasi baris elementer untuk menggunakan sistem persamaan linear menjadi sistem yang mematriks diperbesarnya dalam bentuk epsilon baris. Sedangkan eliminasi Gauss-Jordan yaitu proses menggunakan operasi baris elementer untuk mengubah suatu matriks menjadi bentuk epsilon baris reduksi. Kemudian ada aplikasi sistem persamaan linear yang telah kita pelajari yaitu lalu lintas. Contohnya yaitu ketika ada sebuah mobil yang berada pada perempatan, kemudian kita mencari nilai
X yang tidak diketahui dengan membuat persamaannya. Kemudian mencari arus listrik, yaitu ketika ada arus listrik yang mengalir, kita buat persamaannya sesuai dengan arah arus listriknya. Demikian penjelasan singkat mengenai materi SPL yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.